Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan hari ini kita akan mewawancarai salah satu teman kita sebagai narasumber yaitu dari kelompok 1 mengenai wawancara tentang rakit apung dan sistem hidroponik. Baik, mungkin kita akan mulai dari perkenalan tiap-tiap kelompok, tiap-tiap anggota. Dimulai dari samping kanan saya. Halo, nama saya Muhammad Syukur Arifin. Nama saya Mas Zafir Afif. Nama saya Muhammad Haidir Valianur. Nama saya Nafsa Sabila. Nama saya Alexandra Yasmin. Nama saya Grace Rosalina Simanjuntak. Nah, kita langsung Dan oke, langsung saja kita panggilkan narasumber kita dari kelompok 1 yaitu ini dia. Narasumber kita dari kelompok 1. Sebelumnya boleh kali Kak perkenalkan diri dulu. halo, namaku Gendis. Dari Ya, kelompok berapa? dari kelompok 1. Dan oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama kita. Ini dia. Nah, untuk pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan yaitu apa motivasi kelompok 1 sehingga bisa mendapatkan konsep serta mengaplikasi rencana yang telah disusun. Baik, silakan Kak Gendis dijawab. Oke, jadi yang pertama adalah kita kan ngelihat dari latar belakang yang udah kita cari tahu nih, kita identifikasi masalah dulu. Kayak apa sih masalah-masalah yang bisa kita selesaikan untuk seorang anak SMA. Nah, terus akhirnya kita nemuin nih kalau misalnya Jakarta itu kan gersang banget dilihatnya. Jadi kita kayak harus menambah atau reboisasi pohon-pohon. Terus kalau di Jakarta tuh kita sama-sama tahu kalau misalnya lahannya tuh nggak cukup karena banyak banget gang-gang kecil yang udah dipakai buat rumah-rumah atau yang lahan lebar tuh dipakai buat mall atau dibuat perkantoran. Nah, makanya kita butuh hidroponik untuk menanam pohon kembali biar Jakarta ini nggak gersang lagi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana Gendis melihat potensi pengembangan teknik rakit apung untuk meningkatkan produksi pangan di masa depan? Baik, Kak Gendis silakan dijawab. Itu keren banget, terus kayak nggak perlu banyak banget ngambil lahan kan, jadi kayak bisa di mana aja gitu, alternatif banget deh pokoknya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih tips dan saran dari Gendis bagi pemula yang ingin mencoba teknik penanaman rakit apung? Tips untuk pemula. Nah, kalau misalnya rakit apung ini aku kurang tahu tuh untuk tips pemulanya ya, karena kan hidroponiknya beda. Cuma kalau misalnya untuk hidroponik tuh sekarang udah banyak banget DIY-nya di Shopee. Nah, itu bisa banget kalian coba. Terus untuk rakit apung mungkin kalian perlu belajar lagi lebih mendalam gitu. Baik, untuk pertanyaan keempat, bagaimana Kak Gendis ini melihat peran teknologi dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas teknik penanaman rakit apung? Bagaimana peran teknologi lah dalam penanaman ini? Oke, nah ini tuh kita ngebahas tentang teknologi ya. Mungkin kalau misalnya teknologi tuh kita bisa pakai sensor suhu atau sensor air, kadar pH-nya dan lain-lain. Dan mungkin kalau misalnya belum ada masih bisa dikembangin lagi, dievaluasi kembali gitu. Oke, selanjutnya Gendis. Kira-kira apa aja sih peluang dan tantangan dalam memasarkan hasil panen dari kelompok Gendis? Kelompok aku. Iya, maksudnya apa saja peluang dan tantangan dalam memasarkan hasil panen dari teknik penanaman rakit apung? Peluang dan tantangan dalam memasarkan hasil panen dari kelompok Gendis. Oke, yang pertama itu peluangnya. Kan kita tahu nih kalau misalnya hidroponik itu kita bisa memaksimalkan hasil panen kita, kayak misalnya mau bayam, kangkung atau cabe. Nah, dan lain-lainnya gitu kan. Itu tuh bisa banget kayak misal kita jual atau kita kalau misalnya langsung dijual mungkin harga lebih murah ya. Jadi bisa dulu diolah kembali menjadi suatu produk. Kayak sekarang tuh udah banyak banget nih yang jual kayak sayuran-sayuran yang udah jadi. Nah, itu bisa kita jual lagi untuk dapat harga yang lebih tinggi. Nah, terus kalau untuk tantangan mungkin dari pemakaian air nutrisi. Kelompok kamu pakainya apa nih? Kita sama juga. Pakai air nutrisi. Air, ya. Oke. Kayak misalnya pakai air nutrisinya itu perbandingannya atau untuk pH-nya atau untuk suhunya dan lingkungan-lingkungan yang lain gitu. Oke, selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Gendis. Kita geser dulu. Oke.
Gimana sih cara merawat tanaman hidroponik di sekolah? Sedangkan kita tahu sendiri ya, kita masih suka lupa adanya hidroponik di yang telah kita buat karena kan Iya. kadang-kadang kita suka ada kesibukan nih. Iya. Tuh, gimana caranya? Mungkin kalau kayak gini tuh kita harus buat jadwal yang rutin ya guys. Kalau misalnya kita menanam hidroponik itu kita pasti harus tahu kan kapan kita harus ganti air nutrisinya atau kapan kita harus cek secara berkala gitu. Nah untuk kemajuan teknologi kan ini kan kita nggak bahas tentang rekayasa teknologi. Mungkin bisa tuh dibuat aplikasi untuk pemantauan jangka panjang atau dari jauh kayak misalnya Soliku lagi libur panjang nih sekolahnya, terus ternyata gimana hidroponik kita di sekolah. Nah kita bisa lihat nih dari aplikasi yang ada di HP kita. Jadi nggak perlu kita datang ke sekolah, kita harus lihat apa yang kurang. Nanti kalau misalnya ada yang kurang baru kita ke sekolah untuk merawat kembali gitu. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil bahwa kelompok Gendis telah berhasil merencanakan serta mengaplikasikan konsep yang dibuat oleh kelompok Gendis. Kepada Gendis dan perwakilan kelompok 1, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak. Semoga sukses selalu buat kelompok 1 dan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.